Oke, teman-teman, sahabat kreatif yang selalu mendukung kami ya di 3CM Center. Jadi 3CM Center akan selalu memberikan hal-hal yang baru yang bisa memberikan dampak bagi kita semua ya, teman-teman dan sahabat kreatif. Kami di 3CM Center akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman, begitu ya. Seperti janji saya yang lalu, teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang apa itu media dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, begitu. Dan hari ini saya akan menyampaikan ya, di bagian part 2 ini saya akan menyampaikan bagaimana menentukan dan menyiapkan media pembelajaran. Ya, karena kemarin yang banyak tanya adalah teman-teman di sekolah dasar, begitu ya. Jadi saya akan membantu teman-teman untuk menyiapkan media yang sifatnya pembelajaran tematik terintegrasi. Ya, ini semoga menjadi satu pengalaman bersama, begitu ya, bagi teman-teman yang mengajar di SMP, SMA maupun perguruan tinggi juga bisa menggunakan prinsip ini, begitu ya, bahwa prinsip pengembangan media sebenarnya sama, begitu ya, sama-sama untuk memberikan peluang bahwa sesuatu atau informasi yang kita sampaikan kepada peserta didik kita bisa diterima dengan baik, apapun bentuk dan model yang akan diterapkan. Jadi prinsipnya sama. Jadi hari ini teman-teman, saya akan memenuhi janji saya ya. Kita akan dampingi bagaimana menyusun dan menentukan media yang cocok digunakan di sekolah dasar dengan konsep pembelajaran tematik terintegrasi. Oke. Baik, teman-teman, ini adalah beberapa langkah ya yang harus dipenuhi, begitu supaya media yang nanti kita kembangkan menjadi media yang betul-betul bisa dimanfaatkan secara baik. Oke, teman-teman, karena di sekolah dasar itu prinsipnya adalah tematik terintegrasi, begitu ya, sehingga kita akan coba ke sana. Yang pertama pasti, karena basisnya semua adalah berbasis kompetensi, begitu ya, yang perlu kita cermati bersama, yang pastinya satu kompetensi dasar yang akan dicapai, begitu. Karena ini menjadi ukuran target yang akan kita capai, begitu, sehingga ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Setelah itu teman-teman memetakan ya kompetensi dasar itu untuk setiap modul yang akan diajarkan, karena ini basisnya tema, begitu ya, basisnya tema, sehingga temanya itu betul-betul nanti kita bisa pakai untuk memberikan wadah kompetensi dari muatan-muatan yang akan kita petakan itu betul-betul bisa kita capai, begitu kompetensinya. Nah, setelah dipetakan KD-nya dari masing-masing mupel, baru kita merumuskan pencapaian kompetensinya atau IPK-nya dengan baik. Pasti menggunakan alur untuk menentukan indikator dengan menggunakan kata kerja operasional, begitu. Sehingga kenapa harus operasional? Supaya nanti kita mudah untuk mengukurnya. Kemudian bagian yang keempat, baru kita menentukan rumusan tujuan. Seperti yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa ada prinsip di sana yang harus dipenuhi. Salah satunya harus sesuai dengan tujuan. Karena tujuan ini sangat penting. Sehingga rumusannya harus benar, gitu ya, komponen-komponennya harus ada semua. Baru diidentifikasi semua berdasarkan tujuan itu, learning object materialnya itu apa saja. Nah, pada saat kita bisa mengidentifikasi learning object material, maka kita juga bisa menentukan media yang dibutuhkan. Sehingga teman-teman, ini menjadi kunci tahapan-tahapan ini, begitu ya. Yang pertama, kompetensinya sudah dipetakan, muatan-muatannya sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, begitu ya. Indikatornya dirumuskan, tujuan, kemudian identifikasi learning object materialnya, dan juga tentukan media yang dibutuhkan. Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya, sebagai contoh yang sudah saya lakukan, begitu. Misalkan saya akan mengajar di kelas 6. Ini kebetulan contohnya di kelas 6 ya, penjualan di kelas 6 untuk tema tema 2, subtema 2 ya, persatuan dalam perbedaan, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, ini pas sekali sebenarnya pada saat masa-masa COVID seperti ini ya. Jadi sebenarnya banyak sisi positif juga yang bisa kita peroleh. Jadi kita tidak menyerah saja pada kondisi yang saat ini sedang menimpa kita ya, tetapi kita juga tetap masih bisa melakukan inovasi-inovasi meskipun dalam tantangan COVID saat ini. Tetap kita harus berjuang untuk memberikan yang terbaik, begitu teman-teman. Oke, kita akan coba lihat, dan ini akan dilakukan dengan tematik terintegrasi, begitu teman-teman. Dan kita akan mencoba bagaimana harus disiapkan dan bagaimana dan apa saja media yang dibutuhkan, begitu. Jadi kelas 6
Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, ini sebagai contoh begitu ya. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh, ini ada beberapa tema dan subtema ya di kelas 6 semester 1 begitu. Dan saya mencoba untuk memetakan dua muatan pelajaran gitu ya. Ada PPKN, ada bahasa Indonesia, dan juga ada matematika. Ya, meskipun matematika sebenarnya bisa berdiri sendiri, tetapi kebetulan saya pengajar matematika, saya mencoba untuk mengkolaborasikan kompetensi yang ada di matematika, kemudian saya ajarkan secara tematik terintegrasi. Dan itu sangat boleh dilakukan. Yang penting kompetensinya bisa tercapai begitu. Nah, berdasarkan pemetaan ini kemudian saya akan melihat gitu ya, di mana letak kesamaannya gitu ya. Misalkan saya ambil, karena tadi adalah tema 2 subtema 2, maka saya ambil yang beririsan begitu. Jadi yang PKN yang warnanya kuning, kemudian bahasa Indonesia yang warnanya hijau, dan matematika yang biru. Kemudian saya tarik ke bawah dan saya urutkan sehingga saya dapatkan ini teman-teman. Nah, saya dapatkan seperti ini. Sehingga saya sudah bisa menggunakan 3 muatan ini, dan saya sudah memetakan ya, sudah memetakan dari kompetensi-kompetensi dasar dari ketiga muatan ini. Ya, kompetensi dasar yang pertama itu tentang PPKN ya. Ini menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasilanya begitu ya. Sehingga itu bisa nanti saya lihat dan saya bisa mengaitkan begitu ya kejadian sehari-hari dengan penerapan sila Pancasila. Kemudian bahasa Indonesianya tentang menyimpulkan informasi dari yang didengar dan dilihat gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Dan matematikanya tentang memecahkan masalah. Nah, berdasarkan pemetaan ini teman-teman ya, berdasarkan pemetaan ini kemudian saya mencoba untuk merumuskan. Nah, merumuskan indikator sekaligus tujuannya begitu teman-teman ya. Dan sebelum masuk ke sana memang karena tadi ada syarat bahwa tujuannya itu harus memenuhi 4 aspek gitu ya. Audiennya siapa, behaviornya apa, kemudian kondisinya seperti apa begitu. Sehingga kita bisa merumuskan itu dulu untuk menjadi acuan kita untuk merumuskan tujuan yang baik. Jadi harus jelas siapa. Karena tadi salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah harus sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Kemudian tahu ya, kompetensi apa yang di sini diwakili dengan behaviornya. Kemudian ada kondisi. Kondisi itu adalah situasi atau keadaan di mana dia akan diukur kemampuannya atau pada saat mereka bisa melakukan sesuatu sehingga kompetensinya terlihat. Ya, degree itu menyatakan derajat keberhasilannya dari setiap kompetensi yang kita capai. Contoh misalkan dalam dalam menyebutkan tentang katakanlah ya ciri-ciri makhluk hidup, misalkan ada 6 misalkan ya, ciri-ciri makhluk hidup. Kan mereka menyebutkan 4 dari 6 misalkan. Nah, sehingga dari situ bisa dilihat kalau sudah menyebutkan 4 sesuai standar minimalnya, maka mereka akan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah melihat begitu ya, melihat syarat merumuskan tujuan begitu yang harus ada A, B, C, dan D-nya. Teman-teman sudah memahami itu dengan baik. Sekarang kita lanjutkan untuk pemetaan dan perumusan tujuan secara baik. Oke, berdasarkan tadi teman-teman pemetaan yang sudah kita lakukan begitu ya, dan kita sudah tahu bagaimana tujuan itu dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah kita memetakan tingkatannya dari masing-masing kompetensi. Nah, untuk yang bahasa Indonesia tadi saya ingin sampai ke C6 karena saya ingin nanti ini sampai membuat begitu ya. Nah, di sini maka KKO yang saya gunakan adalah yang saya kasih warna coklat ini ya, itu KKO-nya adalah membuat begitu. Kata kerja operasionalnya adalah membuat, berarti membuat simpulan dalam bentuk apa? Nanti kita lihat tujuannya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila, karena menganalisis ini pasti menggunakan level di bagian C4 atau menganalisis. Nah, menganalisis ini pasti informasinya didapatkan dari aktivitas yang pertama tadi. Setelah digali informasinya, membuat simpulan dalam bentuk tertentu begitu, mereka bisa menganalisis. Nah, ini harus mengaitkan dengan sila Pancasila. Maka saya menggunakan KKO-nya mengaitkan terkait dengan peristiwa tadi dengan sila Pancasila. Nah, setelah mengaitkan, mereka tahu pengamalan sila yang ketiga untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan tema tadi ya.
sesuai dengan tema tadi dan subtemanya, maka ada persoalan di sana yang harus dipenuhi dan mereka harus menghitung gitu ya, menghitung aktivitas kegiatan kebersamaan itu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana rumusan tujuannya. Yang pertama, yang pertama ini saya sengaja gitu ya, saya sengaja membuat dua indikator dengan 2 KKO untuk bisa mencapai dari yang bahasa Indonesia. Saya ingin ngecek dulu gitu ya, mereka bisa mengevaluasi dulu, tidak hanya menganalisis ya, tetapi mengevaluasi. Nah, untuk bisa melakukan evaluasi pasti harus menganalisis dulu. Maka ini saya rumuskan menjadi 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, diberikan kesempatan bermain game. Nah, berarti nanti harus ada game. Dan ini sudah terlihat begitu ya, ada kebutuhan media berupa game yang harus disiapkan. Nanti kita lihat, betul enggak itu disiapkan. Ada game yang harus disiapkan di sana. Nah, ini sudah muncul di sini. Harus ada game yang ada di sana. Nah, kemudian peserta didik mampu mengevaluasi. Nah, mampu mengevaluasi berarti mereka nanti akan menganalisis dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini berdasarkan pernyataan ya, ada pernyataan benar dan pernyataan salah dengan cara menentukan jawab benar pada fasilitas online. Nah, ini ada game, ada fasilitas online. Itu udah jelas nanti medianya yang dibutuhkan seperti apa. Sehingga nanti ada interaksi yang terjadi dan dilakukan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan tujuan ini. Kemudian setelah mereka main game, tujuan yang kedua adalah diberi kesempatan mencermati video tentang COVID-19 ya. Berarti nanti ada video. Nah, berarti kita siapkan lagi ada media video dari sini. Ada media video yang harus disiapkan. Peserta didik mampu membuat simpulan dari isi informasi dengan kalimat singkat dan jelas dalam bentuk laporan sederhana. Berarti ada laporan sederhana yang harus disiapkan, harus dibuat oleh peserta didik yang difasilitasi dengan fasilitas online. Ada media lagi yang dibutuhkan. Media tentang fasilitas online untuk menghimpun semua laporan singkat hasil kesimpulan yang dibuat oleh peserta didik tadi. Ini sudah terlihat sekarang ada game, ya, ada fasilitas online, ya, ada video yang harus disiapkan. Kemudian untuk yang bagian yang muatan PPKN, di sini juga diberikan kesempatan mencermati penjelasan guru. Gurunya menjelaskan butuh PowerPoint. Nah, ada media PowerPoint yang harus disiapkan. Medianya nanti seperti apa? Kita akan lihat. Ada media PowerPoint. Ini sudah terlihat sekali bahwa harus ada media PowerPoint yang harus disiapkan dalam Zoom meeting. Nah, berarti harus ada media Zoom yang harus digunakan di sana. Dan mampu mengaitkan di sini. Oke, setelah dijelaskan dengan PowerPoint dalam Zoom meeting ya, berarti dalam aktivitas sinkronus, mereka bisa mengaitkan tindakan yang merupakan penerapan sila Pancasila, sila yang ketiga ya, dengan cermat dan benar. Oke, nah kemudian setelah mereka bisa mengaitkan, itu masih menyambung terus karena ini tematik begitu ya. Temanya tentang kebersamaan, berarti nanti ceritanya tentang kebersamaan di masa COVID ini. Diberikan kesempatan menganalisis kegiatan kebersamaan membantu, ternyata membantu sesama yang tidak harus mementingkan diri sendiri meskipun dalam situasi seperti ini. Nah, mereka mampu mampu mengerjakan dalam proyek gitu ya, bentuknya proyek ini nanti proyek elektronik begitu. Peserta didik mampu memecahkan masalah terkait operasi hitung campuran dengan teliti dan benar dalam sebuah proyek video. Degree-nya nanti dalam bentuk proyek video, memecahkan masalah tapi dilaporkan dalam bentuk proyek video begitu. Jadi ini di sini sudah terlihat teman-teman, harus siapkan gamenya mau seperti apa, ya, fasilitas online-nya mau seperti apa, ada video tentang COVID-nya seperti apa yang terkait dengan kebersamaan. Kemudian ada PPT-nya yang mengarahkan mereka sampai bisa mengaitkan peristiwa yang ada di video tadi menjadi sesuatu yang bisa dikaitkan dengan sila Pancasila, khususnya sila yang ketiga. Nah, ada kebersamaan di sana. Kebersamaannya ternyata mengumpulkan bantuan, perlu dihitung. Dan dihitung, dipecahkan masalah, dilaporkan dalam bentuk video. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk menyiapkan media itu ternyata tidak asal gitu. Ada satu aktivitas yang dilakukan. Yang pertama itu kompetensinya harus jelas dulu. Kalau ini harus ngajar di SD, maka harus dipetakan temanya apa, subtemanya apa, muatan yang akan diajarkan apa begitu. Sehingga dari situ baru bisa dirumuskan skenario pembelajarannya, sehingga urutan muatan apa yang harus disampaikan dulu, peristiwanya seperti apa, temanya bisa membalut semua muatan yang ada di sana. Baru ditentukan nanti learning object materialnya seperti apa, tujuannya
bisa dirumuskan sehingga terlihat media yang dibutuhkan apa saja. Ya, kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, nanti kita akan coba lihat simulasinya seperti apa. Ya, oke, sekarang kita akan lihat bagaimana medianya begitu ya, bagaimana medianya sehingga media yang sudah kita rumuskan tadi ya, karena kita sudah merumuskan tujuannya secara baik begitu, kemudian learning object materialnya juga sudah kita bisa tentukan begitu ya. Sekarang kita lihat implementasinya seperti apa begitu. Nah, ini saya sudah mencoba untuk memfasilitasi dalam satu learning management system ya, basisnya Moodle tetapi menggunakan konsep 3CM begitu. Jadi menggunakan cool, critical, kreatif, dan meaningful begitu. Jadi ini satu prinsip pembelajaran, bahwa belajar itu harus asik atau menyenangkan tetapi juga harus menantang. Menantang berarti menuntut kita untuk kritis gitu ya, menuntut kita untuk kritis tetapi juga kreatif, harus mampu menghasilkan sesuatu begitu. Dan juga jangan lupa, belajar itu perlu makna. Ada satu makna baik yang didapatkan pada saat kita belajar sesuatu. Disitulah meaningfulnya kita dapatkan, bahwa belajar itu harus memberi makna dan membentuk karakter baik. Oke, kita lihat sekarang. Jadi untuk kelas 6 ya, semester 1 seperti yang saya jelaskan di awal di tema 2 dan subtema 2 begitu ya. Kita lihat aktivitasnya. Ya, yang pertama tadi ada janji begitu ya. Ada janji, ada game di sana. Ada game yang digunakan sehingga peserta didiknya mampu mengevaluasi mana pernyataan benar, mana yang pernyataan salah. Dan ini nanti menjadi stimulus untuk, nah ini clue-nya ada di sini nanti. Clue-nya itu mereka bermain dulu gitu ya, bermain dulu dengan aktivitas tentang menentukan pernyataan benar dan salah sesuai dengan aktivitas sehari-hari, kok tidak jauh dari mereka. Baru nanti kita sediakan videonya untuk mereka mengidentifikasi dan mereka mampu untuk membuat simpulan dalam bentuk laporan sederhana dalam aktivitas online begitu ya. Sekarang kita lihat, benar tidak di situ disiapkan permainan di sana. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sudah mulai dari kompetensinya tadi. Oke. Kemudian ada pengantarnya begitu ya. Kemudian di sini saatnya bermain dan tantangan. Cool. Jadi asik tapi juga harus menantang, sehingga di sini diberi aktivitas yang namanya bermain dan tantangan. Nah, oke teman-teman, waktunya kita bermain. Bagaimana caranya? Silahkan. Oke. Ada fasilitas, ada media yang digunakan mereka untuk bermain begitu ya. Kita lihat sekarang permainannya seperti apa. Yuk kita lihat. Oke, ternyata seperti ini dan kita lanjutkan untuk permainannya. Ya. Nah, oke teman-teman, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Di sini menentukan untuk apakah ini merupakan pernyataan benar atau salah dan memasangkan mana yang benar dan salah. Jadi betul-betul tadi tujuannya betul-betul diimplementasikan di sini. Ada fasilitas game yang mereka bisa bermain untuk menentukan dia kalimat benar atau salah atau pernyataan benar atau salah begitu. Contohnya misalkan membawa masker tapi ditaruh di dalam saku baju. Membawa sih maskernya, harus bawa masker. Makanya di sini ada tulisan wajib. Masker wajib dibawa. Nah, di sini membawa masker tapi ditaruh di dalam saku baju. Berarti ini pernyataan apa? Benar atau salah? Masker wajib dibawa. Apakah hanya wajib dibawa saja atau bagaimana? Nah, di sini sudah disediakan begitu. Harus mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, oke, pernyataan benar atau salah. Kita punya sahabat, sering tuh ya, karena baik banget gitu ya, sering kumpul, tidak harus perlu pakai masker. Benar atau salah? Sering bertemu sih ya. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, dengan teman-teman kita, apakah kita tidak perlu pakai masker? Nah, baru ditentukan pernyataan benar atau salah. Kalau sudah memakai masker secara benar, maka boleh berdekatan dengan teman lain, deket-deketan gitu ya. Apakah ini boleh? Nah, silahkan, nanti dipilih di sana. Jadi betul-betul ada fasilitas untuk ke sana, ya, mengevaluasi mana yang benar, mana yang salah begitu. Dan juga di sini juga menentukan, ya, katakanlah menentukan pernyataan-pernyataan yang benar ini dan yang salah sesuai dengan gambar ini. Mereka untuk memasangkan mana tuh sebenarnya yang benar ini, yang ini gambaran apa ya. Nah, mereka memasangkan di sana, memilih begitu ya. Ini saya acak aja dulu sampai hijau masuk. Nah, ini benar atau salah ya. Nah, nanti siswanya sendiri yang akan menentukan. Begitu juga dengan pernyataan-pernyataan yang ada di sini begitu ya. Mereka melengkapi dan seperti ini. Jadi betul-betul disiapkan sehingga betul-betul mereka bisa melakukan aktivitas itu. Jadi janji yang pertama
tujuan yang pertama tadi sudah dipenuhi begitu. Sudah dipenuhi dan mereka sudah siap untuk melakukan itu begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah disediakan video tadi. Diberi kesempatan untuk menganalisis video ya, melihat dan menganalisis video. Nah, apakah sudah ada videonya di sini? Cek ya. Saatnya mengkritisi. Jadi mengkritisi isi videonya. Setelah bermain mereka mengkritisi. Apa toh yang ada di sini? Perhatikan video yang ada di sini. Ada video yang ini. Hari Pahlawan di masa pandemi gitu ya, hari kemerdekaan dan sebagainya gitu. Ini ada video yang sudah disiapkan oleh timnya 3CM gitu. Nah, ini. Seperti ini. Ya. Nah, ini sudah disiapkan videonya. Oke, videonya sudah disiapkan. Ya. Terus yang kedua, sudah disiapkan juga tentang kepatuhan terkait dengan aktivitas terkait aturan selama pandemi COVID ini ya. Nah, ini mereka akan banyak belajar dari video-video ini. Ya. Jadi, betul-betul disediakan. Kalau kita ngomong di tujuan ada media video di sana, ya kita sediakan videonya. Dan videonya betul-betul mendukung di sana. Sehingga mereka nanti bisa membuat simpulan dalam bentuk laporan singkat yang dituliskan pada fasilitas online. Fasilitas online-nya disediakan juga. Ini ada lembar LKPD gitu. Nah, mereka membuat simpulannya di sini begitu. Nah, mereka membuat simpulannya di sini, lembar kerja untuk menyimpulkan ini namanya siapa, nisnya apa, ceritakan apa yang mereka dapatkan, hal baik apa yang mereka dapatkan, hal yang tidak baik yang mereka dapatkan dari situ. Sehingga mereka bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan. Membuat simpulannya dalam bentuk seperti ini. Jadi sudah ada format, mereka harus membuat begitu. Nah, ini sudah disiapkan di sini begitu. Jadi betul-betul ada videonya. Ya, ada videonya dan juga ada fasilitas online yang akan digunakan begitu. Nah, setelah itu mereka akan mengkritisi bagian kedua ya, bagian yang mereka sudah menentukan tuh membuat simpulan. Nah, berarti dari kejadian-kejadian ini kemudian akan dilakukan tadi ada Zoom meeting, berarti ada sinkronus di sana. Kita lihat apakah media dan fasilitasnya disediakan. Oh, disediakan di sini. Ya, disediakan fasilitas untuk mereka meeting di sini. Jadi betul-betul disediakan di sana, ya, ada meeting di sana, meskipun ini bukan Zoom, tetapi disediakan meeting yang ada di sini. Betul-betul ada di sana, begitu ya, disiapkan di sini. Mereka tinggal join, begitu ya, tinggal join di sini. Nah, seperti ini. Jadi semua sudah disiapkan, begitu teman-teman. Ya, kemudian di sana dibutuhkan PowerPoint, ya, PowerPoint. Dan ini sudah disiapkan juga PowerPoint yang membantu tadi, karena di sana tadi penjelasan guru langsung, begitu ya, dan ada PowerPoint yang dibutuhkan, begitu. Nah, sekarang kita lihat ya, PowerPoint-nya seperti apa gitu. Rekan video yang mereka sudah dapatkan, mereka bisa menyimpulkan ada peristiwa yang ada di sana tentang kebersamaan ya. Karena temanya tadi tentang kebersamaan. Ada kebersamaan di sana, ada kebersamaan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan melawan COVID begitu. Dan di sini PPT-nya kita siapkan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya, sesuai dengan temanya tadi ya, bekerja sama mencapai tujuan, tetap berkarya saling membantu di masa pandemi COVID-19 gitu. Jadi isi videonya kemudian kita coba untuk elaborasikan begitu dengan hal-hal yang terkait dengan yang ada di lingkungan mereka tadi. Ternyata mereka bisa melihat di situ ya perjuangannya, bagaimana medis tetap berjuang melawan COVID ini, apalagi di Hari Pahlawan dan juga di hari ini kan kebetulan bulan Agustus begitu ya, kebetulan pas hari kemerdekaan kita begitu ya, untuk mencapai ke sana tetap bisa berjuang dan merdeka dari COVID begitu. Nah, ini pahlawan kekinian untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, tidak lagi perang ya, perang kalau dulu perang langsung ke medan perang gitu ya. Nah, sekarang bukan cukup lagi ya, ini juga perjuangan keras begitu. Mereka harus dan kita semua berjuang untuk melawan COVID. Itu sudah merupakan nilai perjuangan yang luar biasa, pahlawan-pahlawan yang luar biasa seperti yang terlihat di sana. Bagaimana medis harus menggunakan pakaian seperti itu ya. Mereka akhirnya bisa melayani, kemudian ada juga yang saling bergotong royong ya. Ini semangat gotong royong. Ini adalah satu filosofi cara hidup yang ada di Indonesia, yang menjadi ciri khas Indonesia, yaitu gotong royong, saling membantu. Di masa pandemi ini terus membantu. Nah, sehingga media ini akan membantu kita didik untuk semakin mengelaborasi apa yang mereka dapatkan begitu. Nah, dari sini kemudian diarahkan kepada definisi-definisi dan clue-clue menuju ke mengaitkan dengan sila Pancasila tadi. Ada pahlawan kekinian melawan COVID. Saling membantu dengan cara bergotong royong tadi ini, memberikan makanan, memberikan oksigen begitu ya.
oksigen kepada orang-orang yang membutuhkan, yang terkapar COVID begitu. Nah, ini gotong royong dan dilakukan ya untuk menjalin kebersamaan tadi. Menjalin kebersamaan meskipun dalam masa pandemi ini tetap bisa melakukan aktivitas gotong royong yang bisa membantu sesama begitu. Nah, ini bagaimana seorang dokter tadi dia harus bekerja luar biasa, bahkan kadang-kadang tidak bisa ketemu dengan keluarganya, tetap dia mengerjakan itu dengan senang hati begitu ya, demi memperjuangkan bangsa ini lepas dari COVID begitu. Pahlawan kekinian yang terus melakukan itu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Bagaimana ya ini cleaning service begitu ya, bagaimana cleaning service bekerja di sana, pakai baju seperti itu, betapa panasnya, tapi dia tetap mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, di situ terlihat jelas begitu ya, terlihat jelas bagaimana kebersamaan itu dilakukan dalam rangka untuk melawan COVID. Vaksinasi juga salah satunya. Nah, dari situ terus dijelaskan kepada anak-anak ya proses-proses ini. Nah, dari sini kemudian mereka diarahkan begitu ya, para tenaga medis dan masyarakat itu bersatu padu demi kepentingan bersama. Ada kepentingan bersama di sana. Disinilah nanti ya kepentingan bersama, tidak melihat ras, tidak melihat profesinya apa, kedudukannya apa, bersatu padu. Ada tentara, ada polisi, ada warga. Yang mereka bersatu padu di sana. Ya, sehingga dari situ baru diarahkan. Ada persatuan tadi ya, bersatu padu, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, mulai diarahkan ke sana. Kira-kira ini terkait dengan sila yang keberapa, supaya persatuan itu tetap ada begitu. Nah, dari situ mulai diarahkan. Ada kata kunci di sana, mengaitkan dengan sila ya, sila keberapa ya. Oh, ternyata ini sesuai dengan sila yang ketiga. Di situ siswa diajak untuk mencoba untuk mengaitkan, menganalisis, sehingga mereka bisa mengaitkan peristiwa tadi dengan sila Pancasila. Kata kuncinya ada di mana saja? Ya, di sana terlihat tadi. Ada mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Berani berjuang untuk menjaga persatuan dan kesatuan tadi ya. Bekerja sama saling membantu tanpa memandang ras, kedudukan, jabatan, profesi, dan agamanya. Nah, dari sini mereka akan tahu begitu. Akan tahu bagaimana proses kebersamaan itu dilakukan sampai terkumpul seperti ini. Persatuan dan kesatuan yang tetap terus dijaga di masa-masa COVID ini, mengumpulkan, sehingga ini perlu dihitung. Akhirnya dimunculkan proyeknya tadi. Proyeknya yang harus dilakukan, harus dihitung begitu ya, belajar dari sini begitu. Berapa banyak toh? Mulai ini hitung. Kemudian mereka belajar untuk menyelesaikan proyek yang sudah disiapkan. Nah, disinilah nanti mereka baru memikirkan tentang proyeknya seperti apa. Kita lihat proyeknya di kelas online begitu ya. Kita lihat sama-sama. Kalau ini kelas online-nya sudah disiapkan, sekarang akan kita lihat kelas online-nya seperti apa. Nah, kita kembali ke kelas online begitu. Ya. Oke, ini PPT gurunya kita sembunyikan dulu. Kita masuk ke kelas online. Oke, kita lihat kelas online-nya, dan ini kelas online-nya sudah nampak di sini. Nah, oke, setelah mereka tadi ya, sudah ketemu bareng dalam aktivitas sinkronus begitu ya. Kemudian masuk lagi dalam aktivitas yang berikutnya begitu. Ini setelah mereka belajar bersama, ya ini sudah ada linknya, tadi sudah sinkronus dan ada PowerPoint yang sudah disiapkan, sudah ada di sana. Kemudian baru mereka mengerjakan saatnya berkreasi ya, mengerjakan proyek sesuai yang sudah dirumuskan di tujuan tadi. Ada enggak fasilitasnya? Ada di sana ya, media yang disediakan untuk proyeknya mereka, sudah disiapkan proyeknya apa begitu. Nah, jadi semua sudah disiapkan dengan baik begitu. Nah, ini proyeknya begitu. Nah, ini proyeknya sudah disiapkan. Apa yang harus mereka kerjakan sudah disiapkan begitu. Nah, disinilah nanti janji media-media yang harus disiapkan. Sudah ada proyeknya gitu. Terus proyeknya harus dikirim kemana? Nah, ini sudah disiapkan juga. Proyeknya dikirimkan di mana? Nah, ini sudah ada proyek dikirimkan kemana. Ada fasilitas untuk mengirimkan proyek begitu. Nah, disinilah nanti semua janji-janji kita yang kita rumuskan di tujuan itu sudah dipenuhi semua media yang dibutuhkan begitu teman-teman. Jadi, pada saat kita menyusun media, perlu ya dilakukan yang pertama tadi, analisis tentang kompetensinya, dianalisis secara baik. Kalau ini di sekolah dasar tematik terintegrasi, ya temanya yang membalut.
Seperti ini tadi contohnya, tentang persatuan dan kesatuan, kebersamaan mencapai tujuan, khususnya dalam peristiwa yang saat ini, COVID begitu ya. Kebersamaan itu dipakai untuk mencapai kompetensi yang kaitannya dengan bahasa Indonesia, PKN, dan matematika tadi. Rumuskan indikatornya secara baik, tujuannya dirumuskan secara baik, kemudian diidentifikasi learning object material yang dibutuhkan, sehingga medianya yang dibutuhkan apa saja terlihat. Dan itu harus dipenuhi dalam setiap proses pembelajaran kita. Nah, kira-kira begitu teman-temannya dan sahabat kreatif ya, bagaimana kita menentukan dan menyusun media-media yang dibutuhkan dalam pembelajaran kita. Semoga